Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi ini yang bagian ketiga ya. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab ini menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Sikap beliau yang sangat terkenal itu adalah karena keberaniannya, jujur, adil, tegas, dan bijaksana, serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab ini pernah meminta anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan. Jadi di kantor Khalifah. Karena beliau merasa bahwa lampu tersebut itu dibiayai oleh negara. Sedangkan kedatangan anaknya itu untuk keperluan pribadi keluarganya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas minyak untuk menyalakan lampu. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar ini dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan oleh beliau adalah pernah suatu saat beliau ini berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak. Kata beliau, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Nah, bayangkan ya, jadi Khalifah Umar itu ketika dia melihat jalan yang rusak, dia tuh langsung bersegera untuk memperbaiki jalan tersebut karena dia takut kalau nanti ada unta yang terjerembab atau jatuh karena jalan yang rusak tersebut. Kemudian suatu ketika Khalifah Umar ini bahkan ketika melihat ada rakyatnya kekurangan makanan, saking takutnya kalau rakyatnya itu sampai menderita, beliau bahkan memanggul sendiri gandum dari gudang negara ke rumah rakyat tersebut. Nah, masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari Khalifah Umar bin Khattab ini. Tetapi yang paling utama itu adalah bahwa sikap beliau itu yang sangat pemberani, adil, dan hidupnya itu sangat bersahaja. Jadi tidak hidup dalam kemewahan. Jasa Khalifah Umar bin Khattab sampai saat ini yang dapat kita rasakan adalah beliaulah yang pertama kali menetapkan adanya kalender Hijriyah dan yang menetapkan bahwa tanggal 1 Muharram itu adalah sebagai tahun baru Hijriyah untuk kalender umat Islam. Adapun submaterinya adalah yang bagian keempat, yaitu kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi.
Beliau dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya dan dermawan. Bahkan sebelum masuk Islam pun beliau itu sudah sangat kaya raya dan dermawan, dan banyak hartanya itu disodakohkan untuk perjuangan umat Islam. Bukti kedermawanan dari Khalifah Utsman adalah beliau pernah pada suatu masa, di masa pemerintahan Abu Bakar, beliau ini memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta. Jadi 1000 unta itu masing-masing itu membawa muatan gandum-gandum. Ya, jadi banyak sekali kan, untuk membantu kaum miskin yang menderita saat di musim kekeringan. Jadi luar biasa ya kedermawanannya itu. Nah, di masa pemerintahannya, Khalifah Utsman ini melakukan kodifikasi. Kodifikasi itu menyusun atau membukukan mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran pada masa lalu itu tidak seperti buku layaknya zaman sekarang, tapi masih tercecer. Jadi ada lembaran-lembaran ya, mushaf. Ada yang di kulit binatang, ada yang di kulit pohon, ada yang ditulis di dalam batu. Nah, Khalifah Utsman inilah yang mengumpulkannya, kemudian menyusunnya, kemudian menjadikannya satu buku yang utuh. Nah, beliau ini khawatir apabila sampai terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Kemudian beliau itu membentuk suatu panitia untuk menyusun Al-Quran. Nah, panitia ini diketuai oleh sahabat yang bernama Zaid bin Thabit dengan anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harith. Panitia tersebut bertugas untuk menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Kemudian mushaf tersebut ini diperbanyak menjadi 4 buah. Jadi di fotokopi ya, dikopi jadi 4 buah. Satu buah itu disimpan di Madinah. Nah, mushaf ini disebut dengan mushaf al-Imam atau mushaf Utsmani. Kemudian 4 buah lainnya dikirimkan ke kota Mekah, kota Suriah, kota Basrah, kemudian kota Kufah. Di samping itu, beliau juga adalah orang yang merenovasi pertama kali Masjid Nabawi di kota Madinah, yaitu dengan cara memperluas kemudian memperindah bentuk dari Masjid Nabawi itu, karena perkembangan umat Islam pada masa Utsman bin Affan ini, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini sudah sangat cepat. Jadi umat Islam semakin banyak dan memerlukan tempat ibadah yang lebih luas dan lebih dapat untuk menampung sholat di kota Madinah. Adapun submaterinya adalah bagian yang kelima ya, yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali merupakan anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adalah orang yang pernah merawat Nabi Muhammad ketika masih kecil ya. Abu Thalib ini selalu membela dakwah Nabi Muhammad.
Anak beliau, Ali bin Abi Thalib, juga adalah seorang yang pemberani. Hal ini sudah dibuktikan oleh Ali muda yang saat itu pernah harus menggantikan tidur Rasulullah ketika terjadi persekongkolan orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mengirimkan pemuda-pemuda yang paling kuat di antara mereka, kemudian mengepung rumah Nabi Muhammad. Tujuannya adalah ketika Nabi Muhammad itu keluar dari rumah untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka mereka itu merencanakan untuk membunuh Nabi. Nah, Ali bin Abi Thalib mudalah yang kemudian menggantikan Nabi Muhammad seolah-olah sedang tidur di rumahnya. Padahal Nabi Muhammad itu sudah keluar untuk pergi berhijrah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sangat pemberani ya. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali ini kurang lebih yaitu sekitar 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai 666 Masehi. Selain sikapnya yang pemberani, Khalifah Ali ini adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas, orang yang suka menuntut ilmu. Karena itu, beliau ini sangat peduli terhadap pendidikan umat Islam. Sebagai contoh, beliaulah orang yang mendirikan beberapa madrasah. Madrasah itu sekolah ya, untuk tempat belajar anak-anak umat Islam saat itu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mensyaratkan agar para pegawainya itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang cakap. Yang cakap itu artinya memiliki kemampuan di dalam bidangnya. Kemudian dia juga harus orang yang bertanggung jawab. Nah, jadi Khalifah Ali itu ketika memilih pegawainya, bawahannya itu dengan ketat sekali, karena beliau itu menginginkan bahwa pemerintahan umat Islam itu berjalan dengan baik, tidak asal-asal dipilih ya. Beliau juga ini orang yang memajukan bidang ilmu, yaitu terutama adalah ilmu bahasa. Kemudian juga beliau mengembangkan bidang pembangunan. Jadi beliau itu mendirikan kota-kota, bangunan-bangunan di kota ya. Nah, terutama di kota Kufah, karena pemerintahan umat Islam itu dipindahkan dari kota Madinah menjadi ke kota Kufah. Jadi kota Kufah itu pada masa pemerintahan Khalifah Ali ini menjadi sebagai pusat ilmu pengetahuan, terutama adalah pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan umum yang lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita ini sudah selesai. Nah, maka kita harus mampu mencontoh sikap dari Khalifah Ali yang sangat pemberani dan sangat cerdas ya. Jadi sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Assalamualaikum.